Shalom, puji nama Tuhan, kita mengucap syukur buat segala kebaikan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur kita punya Tuhan yang besar. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam setiap musim kehidupan kita. Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau memuji, menyembah Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Di setiap musim hidupku
Hamba-Mu Bapa, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua makanan Tuhan, perkenanan-Mu ya. Engkau yang bertindak Tuhan,
bersamamu Bapa, dan saya serahkan kepada Ibu Gembala untuk membuka dan doa pembukaan. Bersamamu Bapa. Amin. Oh, haleluya, haleluya. Kenaanmu ya teduhkan hatiku. Engkau yang berlian, memberi pertolongan. Haleluya, Bapa dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kembali kami Tuhan, umat-umat pilihan-Mu, masuk dalam hadirat-Mu yang kudus. Kami mau memuji, meninggikan Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwa kami. Kami rindu menyenangkan Engkau. Itu sebabnya Tuhan, curahkanlah urapan-Mu di tengah-tengah pelayanan kami. Tolong pelayan-pelayan-Mu, Tuhan pakai mereka dengan heran. Oh, dengan urapan baru, buat song leader, singer, pemain musik Tuhan, bahkan seluruh jemaat yang ada, biar kami penuh dengan kuasa, penuh dengan urapan, sehingga kami dapat menggentarkan surga pagi hari ini untuk melihat kekuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, segala kuasa penguasa di udara mencoba mengganggu tubuh-tubuh kami yang lemah, Tuhan kami patahkan di dalam nama Yesus. Beri kami kemenangan pagi ini untuk kami dapat memuji dan membesarkan akan Engkau. Tuhan tolong kuasai pekerjaan-Mu dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami percaya Engkau tidak pernah biarkan tinggalkan kami. Engkau ada bersama kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan kekasih jiwa kami. Kami sudah minta alaskan doa sembahyang ini. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita? Waktu itu cepat sekali berlalu ya. Kita udah memasuki bulan yang kelima, bulan Mei. Ya, puji nama Tuhan. Kita boleh melihat penyertaan Tuhan dalam hidup kita itu sempurna. Oleh karena itu kita semua bangkit berdiri, kita mau bersorak bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau katakan Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran. Jalan
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang buat Tuhan. Haleluya. Saya buka ruang saksi ya. Kalau ada yang mau bersaksi, ada yang mau bersaksi, saya yakin percaya selama seminggu ini pasti banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sambil menunggu, kita mau angkat pujian Roh Kudus tercurah di tempat ini. Kita bangkit berdiri ya, supaya kita boleh memuji Tuhan dengan bebas. Haleluya. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja.
saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
menjadi ciptaan yang baru di dalam Engkau Tuhan. Kau sudah pulihkan kami, Kau sudah sembuhkan kami, Tuhan sudah kuatkan kami, dan Tuhan sudah mampukan kami melewati segala masa kehidupan kami Tuhan. Kau tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun, karena tangan Tuhan yang penuh dengan kuat kuasa menjamah, melindungi, bahkan memberikan kekuatan yang baru dalam hidup kami Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur Bapa. Sungguh kami bersyukur, sangat-sangat bersyukur buat segala kasih anugerah-Mu yang Tuhan selalu berikan dalam hidup kami. Sehingga kami boleh kuat Tuhan sampai saat ini. Kami boleh tegak berdiri Tuhan, melewati Tuhan hari-hari bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau sungguh teramat baik dalam hidup kami. Terus Tuhan, lingkupi kami dengan kuat kuasa-Mu Tuhan. Untuk kami tetap melangkah maju Tuhan Yesus bersama-Mu Tuhan. Menjadi anak-anak-Mu yang melekat erat di dalam Engkau. Apapun keadaan kami Tuhan, terus ajarkan kami tetap bersandar dan berharap kepada-Mu saja. Karena kami mempunyai Allah yang hebat, Allah yang kuasanya tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai saat ini Tuhan. Kami boleh menikmati karya-karya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Kami sudah Tuhan menaikkan pujian kami. Biarlah ini boleh sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan Yesus. Tiba saatnya kami akan menerima sabda Tuhan. Sucikan, kuduskan hati kami, pikiran kami. Tuhan, lingkupi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga firman-Mu tidak lalu begitu saja, tetapi firman-Mu boleh tinggal di dalam hidup kami. Membentuk, mengubah iman kami menjadi anak-anak yang hidup dalam perkenanan Bapa Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan. Urapan Roh Kudus-Mu tercurah melalui hamba-Mu Tuhan. Firman Tuhan, rahasia-rahasia-Mu Tuhan Kau bukakan bagi kami. Sehingga kami boleh Tuhan Yesus mendapat penghiburan, mendapat kekuatan, mendapat kesembuhan. Bahkan kami Tuhan Yesus mendapat pemulihan yang hebat dan luar biasa daripada-Mu. Kami percaya Tuhan, tempat ini sudah Tuhan kuasai. Kami boleh merasakan Tuhan Yesus, kuasa surga hadir di tempat ini, memulihkan setiap kami anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah memimpin kami dengan pujian. Berkati dalam rumah tangganya, berkati dalam pelayanannya Tuhan. Kami percaya Tuhan taruh hikmat, marifat yang daripada-Mu untuk ya Tuhan menjadi anak-Mu yang lebih heran di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Selamat kita bertemu, berbakti di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saya percaya di tengah-tengah kita ada gembala yang sangat-sangat baik. Gembala yang luar biasa, dan itu bukan saya, tetapi Tuhan Yesus Kristus ya. Dia yang sudah mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya sebagai orang yang percaya kepada Dia. Kalau kita ada pagi hari ini, saya sangat yakin ini bukan karena kita itu kuat dan kita itu mampu. Tapi ini adalah kekuatan daripada kuasa Allah yang maha tinggi. Dia yang membuat kita kuat. Dia yang membuat kita mampu. Dia yang membuat kita merasa ada kekuatan yang datang daripada Tuhan. Siapa kita, saudara? Kita adalah manusia-manusia yang lemah. Firman Tuhan katakan kita itu seperti cacing-cacing. Sebenarnya kita tidak berharga. Tetapi oleh karena kasih karunia Allah, menjadikan kita berharga di mata-Nya. Puji nama Tuhan. .
Tuhan Yesus baik, amin. Dia sangat baik, dia teramat baik. Kalau mau dikatakan, kami sekeluarga benar-benar sedang ditempah ya. Ini Riel anaknya di Serpong sakit. Dua-duanya. Sekarang istrinya demam. Sekarang Rielnya yang mestinya main musik, sekarang terbaring di sebelah. Rasanya badannya katanya lemes, nggak bisa apa-apa. Saya nggak tahu tadi cek gula darahnya berapa. Ya, saya nggak bisa apa-apa selain berserah kepada Tuhan. Kita akan buka firman Allah yang terdapat di dalam Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-36. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan. Di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Ayat 39. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk berdoa kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Terima kasih, silakan duduk. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus pada waktu sebelum dia diserahkan atau ditangkap, dia mengambil satu waktu yang paling indah dalam hidupnya, yaitu dia datang di Taman Getsemani. Getsemani adalah tempat pengirikan anggur ya, atau buah zaitun. Berarti tempatnya itu tidak bagus, tidak seindah apa yang kita bayangkan di sebuah taman yang indah, yang bagus untuk dia berdoa. Ya. Tapi dia mengambil waktu yang begitu luar biasa karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depan. Dia mempersiapkan murid-muridnya untuk bersama dia, untuk berada di dalam taman tersebut walaupun memberikan jarak. Dia berkata, "Aku mau menyendiri, aku mau berdoa dan kamu tunggu di sini." Tentu maksud Tuhan bukan tunggu dengan berdiam diri, tapi tunggu dan dukunglah di dalam doa. Nah, kalau saya baca, Tuhan berkata bahwa pada saat itu dia merasa ada satu kesedihan yang luar biasa dan kegentaran yang luar biasa karena dia tahu apa yang akan terjadi ke depan.
Dan pesan Tuhan kepada murid-muridnya apa? Berjaga-jaga. Itu adalah pesannya kepada ketiga muridnya untuk mereka berjaga dan mereka berdoa. Kita nggak pernah tahu apa yang terjadi ke depan. Itu sebabnya firman Allah mengajar kepada kita sebagai jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman, kita harus berjaga-jaga dalam hidup ini. Kita jangan lagi melakukan sesuatu yang tidak layak dan berkenan kepada Tuhan. Jangan hidup semau-mau saya, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Penderitaan Tuhan pada waktu dia di Getsemani, yang dia tahu apa yang akan terjadi. Di situ ada dosa-dosa saudara dan saya yang dia akan pikul ke depan. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Karena apa? Karena dosa-dosa kita semua. Tapi dia begitu mengasihi saudara, dia begitu mengasihi saya, sehingga dia selalu memberikan peringatan kepada kita supaya jangan ada di antara kita itu binasa. Tuhan mau semua kita yang ada pagi ini itu masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Dia tidak inginkan kita menderita. Dia mau supaya kita hidup dalam kebahagiaan. Bicara soal pergumulan, tentunya kita sebagai umat-umat Tuhan, kita sudah banyak melewati pergumulan demi pergumulan di dalam hidup ini. Tapi kita pun merasakan bahwa Tuhan, dia tidak pernah membiarkan, dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah melepaskan hidup kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Dia tahu penderitaanmu, penderitaanku. Dia sangat-sangat mengerti. Saudara, di hari keberapa ya setelah pemakaman, kemudian malam-malam itu saya bergumul luar biasa. Mungkin waktu saya baca, saya bilang, apakah Tuhan Engkau sama seperti apa yang aku alami hari ini? Ya, karena di situ Tuhan bilang ada rasa kecemasan, ada rasa ketakutan yang luar biasa. Dan saya alami itu ya di malam hari. Saya mau ngadu ke siapa? Ngadu ke anak? Ya mungkin. Ya. Karena itu dari dalam, ya, dari roh saya, dari jiwa saya. Takut sekali saudara, saya takut sekali. Ya. Saya bilang, Tuhan, apakah saya mampu? Apakah saya bisa? Terus saya dapat firman Tuhan ini. Saya seperti melihat diri saya ada di dalam ketakutan yang tidak. Saya cerita, akhirnya saya cerita sama anak-anak. Saya bilang, Mami waktu itu malam-malam terjadi kayak ketakutan banget. Takut dah, saya belum pernah merasakan ketakutan itu. Dan ada kegelisahan yang luar biasa, bukan takut kenapa-napa. Takut mau melayani. Karena menurut saya pelayanan itu tidak mudah.
seperti apa yang kita katakan. Ayo melayani, ayo melayani. Pelayanan itu perlu hidup dalam kekudusan. Bukan sekedar melayani. Kalau hanya sekedar melayani semua orang bisa. Tapi melayani dengan kekudusan. Itu Tuhan mau berada di tempat ini. Itu sebabnya firman Allah katakan. Harus berjaga-jaga. Jangan sampai kita yang melayani tidak dikenal oleh Bapa di surga. Jangan sampai kita yang melayani justru kita tidak masuk ke dalam kerajaannya. Harus melayani dengan sungguh-sungguh dan menjaga hati. Amin. Menjaga pikiran. Jangan biarkan pikiran kita ini dikuasai oleh perkara-perkara dunia yang menyenangkan daging ini. Berdosa, saudara. Itu tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan mau yang dijaga dalam hidup ini bukan hanya menjaga diri supaya tetap sehat, tetap kuat. Menjaga hati. Katakan kanan kiri saudara, kita harus menjaga hati. Jaga pikiranmu. Kalau pikirannya udah mulai ke kanan, ke kiri, muka, belakang dan sekitarnya, tengking dalam nama Yesus. Minta kelepasan daripada Tuhan. Supaya hidupmu berkenan di hadapannya. Saya sih nggak tahu ya keberadaan Bapak Ibu juga nggak tahu keberadaan saya. Tapi Tuhan Yesus Kristus yang sudah memanggil saudara-saudara dan saya untuk masuk dalam satu pelayanan, melayani Allah yang hidup, Allah yang kudus, Dia Maha tahu. Dia mengerti dan sangat mengerti. Haleluya, puji nama Tuhan, saudara. Penderitaan Tuhan Yesus jangan sampai terulang lagi karena perbuatan-perbuatan dosa salah yang kita perbuat. Amin. Kita mau hidup kudus, ya gak bisa langsung kudus tante, ya gak apa-apa. Kita belajar melangkah ke depan, berusaha hidup sesuai dengan firman Allah. Kalau saya membaca firman Tuhan ini, yang saya ambil yaitu yang Tuhan bilang tadi, kita harus berjaga dan berdoa. Karena itu yang Dia berikan pada waktu Dia berada di Getsemani. Pada waktu Dia berdoa, Dia memberi pesan itu. Dan siang ini pun Dia memberi pesan yang sama kepada jemaat GPDI Sukadamai. Supaya kita hidup dengan berjaga-jaga. Seperti saya katakan tadi, bukan cuma menjaga tubuh kita, jasmani kita. Menjaga hati, pikiran kita. Ya, supaya benar-benar mata hati kita hanya tertuju kepada Tuhan. Kalau Dia sudah menderita karena saudara dan saya, ya, kita juga patut menderita bersama-sama dengan Dia untuk menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan sudah siapkan. Firman Tuhan katakan penderitaan yang sekarang ini tidak seberapa dibanding dengan kemuliaan yang sudah Dia persiapkan buat kita semua. Amin. Ya, luar biasa Tuhan kita. Ajaib perbuatannya. Kasih-Nya tidak berubah bagi kita semua. Petrus katakan, lihat iblis sedang mengaum-ngaum
mencari mangsanya. Siapa yang akan dia lulur, siapa yang dia bisa tarik masuk dalam golongan si iblis. Itu sebabnya Tuhan ingatkan kita di akhir zaman ini untuk hidup sesuai dengan firman Allah. Untuk hidup dengan penuh kewaspadaan. Ya, berjaga-jaga. Selalu waspada. Amin. Kita tidak tahu kan kapan Tuhan Yesus datang pada yang kedua. Dalam doa-doa Tuhan, dia berkata bahwa kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Begitu juga mungkin menjadi doa kita. Ya, pada waktu tekanan datang, pada waktu beban datang, mungkin kita berkata, Tuhan, kalau boleh angkat beban ini. Gantikan beban ini. Ada yang keterusan doanya. Kalau engkau tidak angkat bebanku, aku enggak mau melayanimu. Aku mau tinggalkanmu. Tapi bukan begitu dengan Tuhan. Dia kasih contoh. Melainkan bukan kehendakku, tetapi biar kehendak Tuhan yang jadi. Itu adalah doa yang paling benar. Ya. Dengan berbagai permohonan doa kita kepada Tuhan, kita mau berkata, bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Kalaupun kata Tuhan, cawan ini tidak lalu daripadaku, dan aku harus menerimanya, aku harus meminumnya, biar semuanya kehendak Bapa. Dan biar itu menjadi doa-doa kita sebagai sidang jemaat Tuhan yang ada. Belajar berserah kepada Tuhan. Belajar berharap dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Karena kita akan memperoleh apa yang menjadi kerinduan kita. Kenapa Tuhan ajar kita untuk berjaga-jaga dan berdoa? Karena di dalam doa itu ada kekuatan baru. Di dalam doa ada kuasa yang luar biasa yang membuat kita mampu untuk menghadapi apapun yang ada di hadapan kita. Dan saat kita berdoa, saat rohnya bekerja, di situ ada kelimpahan kekuatan yang kita tidak bisa dapatkan dari dunia ini. Dan kita hanya bisa dapatkan, kita bisa rasakan pada waktu kita melekat kepada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau sebentar kita akan menerima perjamuan Tuhan, saudara jangan menganggap bahwa ini sesuatu hal yang biasa. Karena melalui roti yang melambangkan tubuh Kristus, di dalamnya ada kuasa. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang menghadapi jalan buntu ada jalan keluar. Melalui cawan melambangkan darah Yesus. Di dalamnya pun ada kuasa yang sama. Oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakitmu dilalukan oleh Tuhan. Semua itu ada melalui pengorbanannya di kayu salib. Tuhan kita luar biasa. Katakan kanan kiri saudara, kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya punya Tuhan yang luar biasa. Kita akan tetap berdiri bersama dengan Tuhan. Kita mau hidup
dengan penuh kewaspadaan. Amin. Untuk menjaga hati, menjaga apalagi pikiran kita ya. Supaya kita berkenan. Bapak Ibu mau berkenan di hadapan Tuhan? Harus apa? Menjaga hati seperti apa yang Tuhan bilang. Berjaga-jagalah. Amin. Dan berdoa. Itu tidak boleh lepas. Kita berjaga-jaga dengan membaca firman Allah ya. Untuk saat ini renungan firman Tuhan nanti mulai hari Senin ya. Kita mulai lagi. Ya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita harus pagari hati iman kita dengan firman. Dan kita ikat di dalamnya dengan doa. Kita mau tarik suasana surga turun dalam rumah tangga kita. Amin. Kita tarik suasana surga turun dalam pekerjaan kita. Tarik suasana surga turun dalam pelayanan kita. Haleluya. Ya, menjadi pelayanan yang luar biasa. Oleh karena anugerah dan kasih daripada Tuhan. Saya percaya aliran-aliran kuasa Allah akan mengalir di tempat ini. Akan memberikan kepuasan bagi jiwa kita dan roh kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Saya percaya, sangat-sangat percaya bahwa Tuhan sedang memberkati hidup kita masing-masing. Tentu bukan hanya berkat jasmani, terlebih daripada semuanya, yaitu berkat rohani. Itu yang Dia siapkan bagi kita. Bapak Ibu percaya? Terima, buka hati, terima berkat apa yang Dia sudah siapkan bagi kita. Kalau kita dengar firman Tuhan dan pesan Tuhan hari ini supaya kita berjaga-jaga, mari kita berjaga-jaga dan kita berdoa. Amin. Bapak Ibu, ada jam-jam doa, kita ambil waktu untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Saya percaya bahwa pagi ini Tuhan memberi kita kemenangan, datang kepada kemenangan. Saya tidak panjang-panjang untuk memberitakan firman Allah. Saya hanya menyampaikan pesan Tuhan pagi ini bahwa kita harus berjaga-jaga. Kalau Tuhan sudah memberikan contoh doa yang benar kepada kita, mari kita lakukan karena itu yang Tuhan mau, yaitu kita melakukan setiap firman Tuhan. Puji Tuhan.